Jadi tipikal seperti Denny Siregar, Zain Kribo, Eko Kunti, Rudy Kamri, Ade Armando. Mereka ini adalah manusia-manusia yang perlu dibongkar akal sehatnya. Mereka ini adalah manusia-manusia yang boleh dibilang sudah rusak akal sehatnya. Perlu turun mesin mereka ini. Ini tidak bisa diajak ngobrol 1, 2, 3 hari. Ini paling sedikit mereka ini harus dibongkar dan diturun mesin dia punya akal itu 1 bulan. Manusia-manusia seperti Zain Kribo ini. Karena sudah rusak dalam membangun narasi. Mereka membangun narasi bahwa Anies adalah tokoh intoleran. Tokoh yang didukung oleh kaum intoleran, kaum anti kebinekaan. Ini adalah narasi-narasi yang culas, narasi-narasi yang membungkam akal sehat generasi muda. Mereka ini perlu direparasi otaknya. Harus, tadi saya katakan, turun mesin orang-orang seperti ini. Jangan lagi didengar narasi-narasi mereka. Anies ini adalah tokoh Pancasilais sejati. Tokoh Bhinneka Tunggal Ika yang sejati, yang dirindukan oleh bangsa ini. Ini Anies. Bahkan menjadi representasi dari semua, ya, dari semua politik identitas yang dimainkan oleh para partai. Anies lah yang menggabungkan semua politik identitas dalam kebinekaan. Justru Anies merampung arti politik identitas dalam kebinekaan Pancasila. Sementara partai-partai mendirikan politik identitas yang mengarah kepada friksi-friksi perpecahan. Ini harus diketahui oleh masyarakat. Dan partai juga perlu sadari ini, partai-partai penguasa atau partai-partai dan pimpinan-pimpinan partai, bahwa mereka justru telah masuk ke politik identitas. Yang mereka menuding Anies pelaku politik identitas atau didukung oleh politik identitas, ternyata tidak terbukti dalam kepemimpinannya selama 5 tahun. Bahkan dielulukan oleh masyarakat Indonesia, oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh agama. Kemudian narasi yang dibangun oleh Denny Siregar bahwa Anies Baswedan seorang figur yang luar biasa ini, penuh dengan kesantunan, penuh dengan energi jiwa bangsa Indonesia, penuh dengan keramah tamahan rakyat Indonesia. Ini adalah tudingan yang salah alamat, salah kaprah, bahkan menjungkir balikkan akal sehat kita. Bagaimana mungkin seorang Anies dikatakan sebagai bapak politik identitas? Kalau kita mau terima ini pandangannya Denny Siregar, maka dia adalah politik identitas kebinekaan. Dialah yang melebur arti politik identitas dalam kebinekaan. Buzzer zombie lah yang memainkan ini. Siapa buzzer zombie? Yaitu Denny Siregar, Eko Kunti, Ade Armando, Zain Kribo, Rudy Kamri. Ini pemain-pemain politik identitas, dan masih ada lagi CS-CS mereka. Ini yang tidak disadari oleh partai. Partai akhirnya masuk dalam politik identitas yang bukan Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Ya, berbeda-beda dalam identitas tapi satu tujuan. Anies yang memainkan ini. Politik identitas yang menuju kebinekaan. Ini Anies Baswedan. Dan kita bisa melihat bagaimana dia merangkum seluruh elemen masyarakat, dia rangkum. Tidak ada batas-batas agama, tidak ada batas-batas partai, tidak ada batas-batas kelompok. Bahkan organisasi pemuda Pancasila dengan lantang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Ini catatan. Jadi buzzer-buzzer zombie ini harus kita bungkam mulut mereka.
Harus kita bungkam narasi mereka.